Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dari kelas 12 TKJ 1, absen 17. Di sini saya akan melakukan praktikum UKK TKJ tahun 2020 paket 1 dengan judul Rancang Bangun Keamanan Jaringan, Instalasi dan Konfigurasi Dynamic Routing. Untuk alat dan bahannya yaitu PC, klien atau laptop minimal 2 buah, smartphone 1 buah, switch 1 buah, router 2 buah, crimping tool 1 buah, kabel tester 1 buah. Untuk komponennya yaitu WiFi router board 1 buah. Sedangkan bahannya yaitu kabel UTP Cat 5 10 meter, konektor RJ45 10 buah, dan koneksi internet minimal 1 Mbps. Untuk soalnya yaitu kita akan mengkonfigurasi router A terlebih dahulu, yaitu IP router A sesuai dengan network yang diberikan oleh internet, kemudian mengatur IP LAN kliennya yaitu menggunakan IP 200.50.3.x/28. Kemudian mengatur firewall NAT-nya agar klien mendapatkan internet. Kemudian melakukan konfigurasi router dinamik dan statik. Di sini saya menggunakan routing OSPF. Selanjutnya yaitu membuat web proxy, dan yang terakhir mengatur limitasi bandwidth-nya yaitu 64 Kbps. Kemudian mengatur router B-nya yaitu IP router B sesuai dengan network yang diberikan oleh internet. Kemudian mengatur jaringan nirkabel atau WLAN. Tetapi untuk WLAN, karena Mikrotik OS tidak bisa menggunakan wireless, maka tetap menggunakan LAN. Tetapi kita anggap menggunakan WLAN. Di sini WLAN menggunakan IP DHCP server dengan IP range dari 200.50.3.50 sampai 200.50.3.61 dan list time-nya 6 jam. Lalu routing dari router A ke B menggunakan dynamic routing atau static. Di sini saya juga menggunakan routing OSPF. Selanjutnya mengatur kecepatan bandwidth-nya yaitu 32 Kbps untuk jaringan WLAN. Berikut ini merupakan topologi dari paket 1. Selanjutnya untuk VirtualBox terdapat 2 Windows XP dan 2 Mikrotik. Untuk Mikrotik LAN terdapat 2 adapter. Adapter 1 terhubung dengan internet dan adapter 2 terhubung dengan Windows XP. Untuk Mikrotik WLAN terdapat 2 adapter juga. Adapter 1 terhubung dengan internet dan adapter 2 terhubung dengan Windows XP 2. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi router A terlebih dahulu atau Mikrotik LAN-nya. Jalankan Mikrotik LAN-nya, kemudian tunggu hingga masuk ke halaman login Mikrotik. Login menggunakan user admin dan kosongkan passwordnya. Setelah itu buka Winbox, kemudian masuk ke router A.
Jika berhasil masuk, kemudian kita akan mengganti identity routernya menjadi router A. Klik OK. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi IP router A sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP atau internet. Klik IP, kemudian DHCP client, klik tanda plus, lalu pilih header 1, apply, kemudian OK. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.12/24. Kemudian atur IP LAN kliennya yaitu 200.50.3.x/28. Masuk ke address, klik tanda plus, lalu isikan 200.50.3.1/28. Interface header 2, apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan mengatur firewall NAT-nya agar klien dari router A bisa mengakses internet. Masuk ke tab NAT plus, kemudian chain isikan src NAT, out interface header 1, action ubah menjadi masquerade, kemudian apply, OK. Jika sudah selesai, atur konfigurasi routing OSPF-nya. Masuk ke routing, kemudian klik OSPF. Kemudian pada tab interface, klik tanda plus, pilih header 1 yang terhubung antara router ke router. Selanjutnya pada tab network, klik tanda plus, kemudian isikan network yang ada pada router A. Jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengatur web proxy-nya. Klik IP, kemudian pilih web proxy. Centang tanda enable, anonymous, dan isikan port 3128 sesuai dengan soal. Pada webmasternya kita ubah menjadi nama peserta @sekolah.sch.id. Nama peserta @sekolah.sch.id. Jika sudah, centang change on this, kemudian apply, OK. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi transparent proxy. Transparent proxy ini tujuannya pada saat ada request dari klien, kita akan belokkan ke proxy-nya. Pada tab general, change ubah menjadi destination NAT atau DST NAT. Kemudian pada protokol isikan 6 TCP dan port 80. Action kita rubah menjadi redirect dan isikan port 3128. Jadi nantinya jika ada requestan dari klien di internet dari port 80, maka dia akan diredar ke port 3128,
yaitu port proxy-nya. Jika sudah, klik apply, kemudian OK. Dan selanjutnya kita akan blok minimal 2 website. Pada web proxy, klik akses, kemudian klik tanda plus, lalu isikan DST hostnya. Di sini saya akan blokir linux.org.id. Action kita rubah menjadi deny. Apply, kemudian OK. Selanjutnya saya blokir juga mikrotik.co.id. Action ubah Denny, apply, kemudian OK. Ini merupakan hasil dari blokir konfigurasinya. Dan yang terakhir, kita akan melimitasi bandwidth yaitu 64 kbps. Pada tab general QoS, name isikan limitasi LAN, target yaitu Ether 2, dan max limitnya 64 kbps. Apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router B atau mikrotik WLAN. Jalankan mikrotik WLAN terlebih dahulu. Kemudian tunggu hingga masuk ke mikrotiknya. Setelah itu login menggunakan admin dan password dikosongi. Jika sudah login, buka Winbox, kemudian masuk ke router B. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP router B terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan merubah nama identitinya menjadi router B. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP router B sesuai dengan network yang diberikan oleh internet. Masuk ke DHCP client, interface Ether 1, dan mendapatkan IP 192.168.1.6/24. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP client WLAN-nya. Klik address, kemudian klik tanda plus. Setelah itu isikan 200.50.3.49/28, interface Ether 2. Apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan mengatur firewall NAT-nya agar klien dapat mengakses jaringan internet. Chain isikan RCNAT dan on interface-nya Ether 1. Kemudian action dirubah menjadi masquerade, apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan mengatur DHCP servernya agar klien nanti mendapatkan IP secara DHCP. Pertama kita klik IP, kemudian DHCP server, klik DHCP setup. Pilih Ether 2, next. Kita next saja. Next.
Range IP-nya yaitu 50 sampai 61 sesuai dengan soal. DNS server kita ubah menjadi 8.8.8 dan 200.50.3.33 sesuai soal yang diberikan. Next. Kemudian last time-nya kita ubah menjadi 6 jam. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi routing OSPF-nya. Masuk ke OSPF, pada tab interface, klik tanda plus, kemudian pilih Either 1, apply, kemudian OK. Pilih tab network, klik tanda plus, masukkan semua network yang ada pada router B. Kita masukkan 192.168.1.0/24 dan 200.50.3.48/28. Klik OK. Oke. Setelah konfigurasi routing, kita akan mengatur kecepatan bandwidth-nya, yaitu 32 kbps. Klik IP, kemudian ketik quizzes, kemudian beri nama limitasi WLAN target, ubah menjadi Either 2. Max limitnya isikan 32 kbps. Apply, kemudian OK. Untuk konfigurasi router B selesai. Untuk pengetesannya kita akan jalankan Windows XP yang terhubung dengan Mikrotik LAN terlebih dahulu. Kemudian tunggu hingga muncul tampilan desktop Windows XP. Jika sudah muncul tampilan desktop Windows XP, kita akan mengatur IP address-nya secara statik. Terlebih dahulu, klik My Computer, pilih My Network Place, klik View Network Connection, kemudian pilih Local Area Connection, klik Properties, kemudian pilih Internet Protocol. Di sini IP saya menggunakan 200.50.3.10, subnet max 255.240, default gateway-nya 200.50.3.1 dan DNS server 200.50.3.1 dan 8.8.8.8. Setelah itu klik OK, kemudian tes di CMD dengan ping google.com apakah sudah terhubung dengan internet atau belum. Di sini saya sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address-nya Windows XP 2, yaitu yang terhubung Mikrotik WLAN. Pada Windows XP 2 ini IP address-nya dilakukan secara DHCP. Kita akan tunggu terlebih dahulu sampai muncul desktop Windows XP. Setelah muncul tampilan desktop Windows XP, kita atur seperti tadi.
Yang membedakan hanya kita akan klik obtain pada tab general, kemudian OK. Dan di sini saya mendapatkan IP DHCP 200.50.3.61. Selanjutnya kita akan tes ke google.com apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Di sini juga sudah mendapatkan internet. Kemudian kita akan mencoba ping antar klien, apakah routing SPF-nya bekerja atau tidak. Buka CMD terlebih dahulu, kemudian untuk Windows XP ping ke 200.50.3.61 dan hasilnya replay. Untuk Windows XP 2 ping ke 200.50.3.10 dan hasilnya juga replay. Maka dua klien ini sudah bisa saling terhubung. Untuk pengetesan blocking dua website, buka Windows XP yang terhubung dengan Mikrotik LAN, kemudian klik Google Chrome atau sejenisnya untuk pengecekan. Kemudian tunggu hingga muncul tampilan halaman website Google. Selanjutnya ketikkan website yang sudah diblokir tadi pada web proxy, yaitu linux.or.id, dan tampilannya akan muncul error forbidden dan berhasil blokir menggunakan proxy. Selanjutnya untuk mikrotik.co.id, tampilannya juga akan sama, yaitu error forbidden dan berhasil diblokir menggunakan proxy. Untuk pengetesan limitasi bandwidth, kita akan coba tes speed di Google. Pertama, jalankan uji kecepatan pada Windows XP terlebih dahulu. Pengetesan dianggap benar jika kecepatan tidak melebihi 64 kbps yang sudah diatur pada Mikrotik LAN-nya. Di sini kecepatan downloadnya yaitu 50 kbps. Dan untuk kecepatan unggahannya sama, yaitu 50 kbps juga. Jadi pengetesan ini berhasil, tidak melebihi batasan 64 kbps. Selanjutnya untuk Windows XP 2 kita jalankan uji kecepatannya juga. Untuk Windows XP 2 kecepatannya tidak boleh melebihi 32 kbps yang sudah diatur pada Mikrotik WLAN. Di sini kecepatan downloadnya yaitu 20 kbps dan unggahannya sama, yaitu 20 kbps. Jadi pengetesan ini sudah benar, tidak melebihi batas kecepatan yang sudah diatur, yaitu 32 kbps dan 64 kbps. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum UKK paket 1. Kesimpulan dari praktikum UKK paket 1 yaitu pada saat menghubungkan antar perangkat dibutuhkan yang namanya routing alamat IP.
dan routing tersebut dapat dikonfigurasi secara statik maupun dinamik. Untuk mengatur IP pada klien, juga bisa diatur secara manual maupun DHCP. Jika klien ingin mendapatkan IP secara DHCP, maka dibutuhkan konfigurasi pada DHCP server di MikroTik. Pada jaringan, tentunya perlu yang namanya jaringan internet. Agar klien dapat jaringan internet, maka konfigurasi firewall NAT pada MikroTik yang mengubah IP klien menjadi IP router dengan fitur mass query. Selanjutnya, untuk blokir sebuah situs, gunakan transparent proxy yang nantinya jika ada request dari klien ke internet dari port 80, maka dia akan diarahkan ke port 3128, yaitu port proxy-nya. Nantinya akan berguna ketika memiliki banyak komputer dan tidak perlu mengatur satu persatu. Dan yang terakhir, mengatur kecepatan bandwidth pada setiap user. Kecepatan bandwidth dapat diatur menggunakan fitur keywise yang ada pada MikroTik, sehingga besar kecilnya kecepatan maksimal upload dan download dapat dibatasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.